Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairul anam. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah nabiyyi ba'dah. Alhamdulillah Bapak-bapak, kita ketemu lagi di diskusi fikih kita. Nah, kebetulan hari ini kita mau bahas tentang bab puasa. Nah, ini sebagai persiapan, sebagai bekal kita, karena insya Allah 1 bulan lagi kita mau kedatangan tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan belajar tentang puasa ini bisa meningkatkan kualitas puasa kita di bulan Ramadan nanti. Seperti biasa, kita awali dengan bertawasul kepada Rasulullah dan menghadiahkan Fatihah untuk sahibul kitab Fathul Mu'in ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa libatul kiram. Summa hadatan ila ruhi ila Syekh Zainuddin Al-Maribari Al-Fanani usulhi musul wa furhi wa silsilatin. Sallallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini bab ini dulu pernah kita bahas ya. Tahun atau 2 tahun yang lalu tuh. Buat bekal puasa. Babus shaum, bab tentang puasa. Apa arti puasa? Huwa lughatan al-imsaku. Puasa menurut lughat atau bahasa yaitu menahan. Wa syar'an, sedangkan menurut syara, menurut kaidah Islam, imsakun an muftirin bisyurutihil atiyah. Yaitu menahan nafsu dari setiap yang membatalkan puasa dengan memenuhi syarat yang nanti akan dijelaskan. Jadi itu puasa. Puasa itu nahan diri. Nahan makan, nahan minum, nahan ghibah dan seterusnya. Kapan pertama kali puasa ini diwajibkan? Wa furidha fi Sya'bana fi sannati tsaniyah minal hijrati. Puasa ini diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Jadi Nabi Muhammad SAW mengerjakan puasa Ramadannya hanya 9 kali. Ya, 9 kali terus beliau langsung wafat. Jadi tahun kedua Hijriyah beliau wafat tahun 11 kalau salah. Nah, dari 9 kali puasa Ramadan yang dikerjakan oleh Rasulullah beserta para sahabat, 8 kalinya yaitu 29 hari. Dari 9, 8 bulannya atau 8 tahunnya itu pas Ramadannya cuma 29 hari. Sedangkan yang 1 tahun itu yang 1 Ramadan itu 30 hari genap ya, bulan Ramadannya. Wa huwa fi khasa'isina wa minal ma'lumi minad dini bid-darurah. Puasa Ramadan itu merupakan sebagian dari ketentuan bagi umat Islam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk kewajiban yang telah dimaklumi dari agama dengan jelas. Makanya masuk ke dalam rukun Islam. Jadi sudah maklum sekali ketika kita bicara tentang Islam, di situ ada shaum Ramadan. Mana lagi dalilnya? Nah, ini masyhur Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum,
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Maksudnya sebelum kamu ini umat-umat Nabi sebelum umat Nabi Muhammad juga ada perintah puasa. Cuman waktunya berbeda. Kayak Nabi Daud puasanya itu sepanjang tahun, tapi sehari puasa besok buka, sehari puasa besok enggak, seperti itu. Nah, umatnya Nabi Muhammad dalam setahun itu dikumpulkan dalam satu bulan. Begitu bedanya. Apa tujuannya? Kita disuruh puasa sama Allah. Apa maksudnya? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi puasa ini salah satu ujian dari Allah. Tes dari Allah. Pengen lihat sejauh mana ketakwaan kita, keimanan kita. Ketika orang itu takwanya kuat, maka dia akan ikhlas melaksanakan puasa Ramadan ini. Tapi ketika ketakwaan keimanannya tipis, maka berat Ramadan ini. Ya, yang biasa pagi-pagi sarapan, ya, pagi-pagi udah nasi uduk, apalagi mie ayam 2 mangkok. Ya, itu pasti shock itu hari pertama bulan Ramadan. Ya, tapi karena imannya kuat, niatnya udah tebel. Dari malam udah nawaitu somawadin fardolillahi ta'ala, maka insya Allah bisa dilewati. Nah, kalau udah seminggu ke sana mah badan kita udah adaptasi. Ya, udah biasa lagi tuh. Jadi tujuannya ujian buat kita yang beriman supaya takwa kita meningkat. Ayyamam ma'dudat, pada hari-hari yang ditentukan, yaitu bulan Ramadan. Yajibu shaumu syahri ramadhana ijma'an bikamali sya'bana salasina yauman. Para ulama secara ijma', secara global sepakat menetapkan wajibnya puasa ini pada bulan Ramadan. Karena beberapa sebab. Satu, sudah sempurnanya bulan Sya'ban, yaitu 30 hari. Itu ya. Jadi kalau nanti biasanya di kita ada sidang isbat dan seterusnya. Dan Sya'ban 30 hari. Atau sebab kedua, au ru'yati adlin wahidin, atau adanya orang adil yang melihat hilal. Walau masturan, walaupun keadilannya mastur, tidak ditampakkan. Lihat apa? Hilalahu ba'dal ghurubi, melihat bulan setelah matahari terbenam. Idza syahida biha indal qadhi, bila mempersaksikannya di hadapan hakim, walau ma'a itbaqi ghaimin, walaupun keadaan cuaca pada saat itu mendung. Jadi ada 2 sebab Ramadan itu masuk. Yang pertama, bulan Sya'bannya sudah sempurna. Yang kedua, ru'yatul hilal. Orang sudah melihat hilal ataupun bulan kecil, penanda pergantian bulan sudah masuk. Ataupun dengan cara yang satu lagi, yaitu menggunakan ilmu falak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kamu karena melihat bulan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kamu karena melihatnya pula. Maksudnya melihat buka di sini maksudnya nanti, maksudnya bulan Syawal masuknya lagi karena melihat bulan lagi. Gitu. Bukan berarti kita mau buka puasa liatin bulan dulu, ya. Mana bulannya, nggak nongol-nongol, nggak buka-buka nanti. Nah, awas nih, jangan salah pemahaman. Maksudnya ketika awal bulan pada bulan Qamariyah, ya, bulan-bulan Hijriyah, itu patokannya awal bulannya adalah ada munculnya bulan baru. Jadi bulan itu kan ada siklusnya juga. Fa in humma alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasina yauman. Kalau keadaan cuacanya mendung, dilihat nggak kelihatan, maka daripada ragu, udah sempurnakan saja bulan Sya'bannya jadi 30 hari. Apalagi zaman Nabi kan belum ada alat, ya. Belum ada teropong yang bisa melihat
yang bisa membantu mata kita untuk melihat bulan. Kalau cuacanya pas Ramadannya mungkin mendung, wah itu bisa udah purnain aja. Dan sabda Nabi di hadis yang lain, beliau bersabda, sumu tasihhu. Berpuasalah kamu, tentu kamu akan sehat. Jadi ketika kita puasa, sebenarnya salah satu hikmahnya adalah untuk menyehatkan badan kita sendiri. Ibarat mobil 11 bulan digas terus, dipakai jalan sana sini gitu kan. Pakai nge-grab, pakai usaha, atau pakai jalan-jalan. Nggak pernah dibawa ke bengkel. Wah, bisa turun mesin itu ya. Nah, jadi bulan Ramadan itu adalah bengkel buat badan kita, terutama organ pencernaan kita ya, supaya bisa fit lagi, supaya bisa pulih lagi. Karena pada waktu hari-hari pagi itu dia biasanya sibuk memproses makanan, itu istirahat dia. Ya, usus kita, lambung kita sampai ke pencernaan kita semuanya, organ sistem pencernaan kita itu semuanya di-upgrade, direstorasi, dipulihkan kembali. Luar biasa ya. Makanya nggak ada ceritanya orang yang meninggal gara-gara puasa. Belum pernah dengar saya. Tapi orang-orang yang sembuh penyakitnya gara-gara puasa itu banyak. Hakikat puasa ialah menahan nafsu dari setiap perbuatan dan ucapan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang diharamkan maupun yang dimakruhkan. Sabda Nabi dalam hadis yang lain, ada'u fil ma'iyah wal himayatu dawa'uhu. Penyakit itu bersumber dari pencernaan, adapun menjaga pencernaan adalah obatnya. Tuh. Jadi penyakit kita ini muaranya di pencernaan kita. Dari apa yang kita konsumsi setiap hari. Ya mungkin kita kan nggak tahu bahan makanan, proses membuat makanannya apakah sehat atau tidak. Ya, makanya lewat puasa ini pencernaan kita diistirahatkan. Insyaallah ya, banyak hikmah dari puasa. Kemudian di hadis yang lain Rasul pun bersabda, Ra'sul khati'ati fil mat'umati. Sumber kejelekan dari soal makanan. Baik kejelekan karena penyakit atau perebutan kekayaan dengan perkelahian atau peperangan. Banyak negeri-negeri, bangsa-bangsa yang ribut, perang gara-gara rebutan makanan. Kita dijajah gara-gara apa? Rebutan makanan ini. Ya, rempah-rempah segala macam, rebutan hasil bumi. Ya. Nah, itu bisa diantisipasi, bisa diminimalisir dengan kita puasa. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihi wasallam atau karamallahu wajhah berkata juga nih, menambah motivasi kita untuk berpuasa. Kata beliau, salasun yazidna fil hifzi. Ada 3 perkara yang dapat menambah kecerdasan otak kita. Ya, wa yudhibunal bulgham, dan menghilangkan dahak kita. Ini dahaknya kan terus berproduksi nih. Kadang-kadang ganggu kan. Lagi sholat subuh tuh tiba-tiba keluar dahak yang mengganggu kita, lagi baca Quran segala macam. Apa itu? Yang pertama as-siwaku. Ya, ini bersiwak atau sikat gigi. Yang kedua wasaumu. Berpuasa. Itu bisa meningkatkan kecerdasan otak dan menghilangkan dahak. Dan yang terakhir wa qiraatul Qur'an, dan rutin tadarus membaca Al-Qur'an. Itu ada di kitab Nasaihul Ibad. Nah, jadi boleh nih kita nanti share, bagikan kepada anak-anak kita ketika kecerdasannya ingin maksimal ya, maka biasakan yang 3 ini. Pertama, jangan lupa bersiwak
atau sikat gigi kalau bahasa modern sekarang. Kemudian puasa sunnah, apalagi yang Ramadan yang wajib. Dan yang terakhir adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran secara dawam, secara rutin. Setiap hari, Pak? Ya, selama nggak halangan. Nah, makanya beberapa orang, tadi beberapa kalangan pesantren kan ada tuh yang mendawamkan one day one juz misalkan. Ya, tujuannya juga itu untuk menjaga hafalan, untuk menjaga daya nalar, daya hafal yang kuat. Bilafdi asyhadu anni ra'aitul hilal. Nah, jadi ketika ada orang yang dipercaya untuk melihat hilal, ya, bukan hilal sini, beda lagi. Maka dia harus diambil sumpahnya tuh, diambil kesaksiannya. Gimana lafadznya? Asyhadu anni ra'yatul hilal. Itu. Saya bersaksi bahwa saya telah melihat bulan. Au annahu halla wala yakfi. Atau sesungguhnya bulan Ramadan telah tampak. Qauluhu asyhadu anna ghadan. Tidak cukup dengan ucapan asyhadu anna ghadan wala yakfi. Saya bersaksi bahwa esok bulan Ramadan. Wah, itu belum cukup tuh. Ya. Wala yuqbalu an syahadatihi, tidak diterima kesaksian seseorang kecuali harus disaksikan lagi oleh dua saksi yang adil. Jadi bersaksi melihat hilal, kemudian dia didampingi oleh dua orang yang adil juga melihat kesaksian tersebut. Kemudian si hakim, kalau di kita mungkin Kementerian Agama ya, atau MUI, ala syahadatin illa syahadatu adlaini bithubuti ru'yatil hilal. Jadi ketika ada orang yang bersaksi melihat hilal, dia harus didampingi oleh dua saksi lain. Hilali Ramadana indal qadi bi syahadati adlin baina yadayhi kama marron. Qadi atau hakim boleh menetapkan adanya ru'yatul hilal Ramadan berdasarkan kesaksian seorang saksi tersebut di depannya. Seperti hakim mengatakan berdasarkan kesaksian ru'yah hilal saudara fulan, saudara A, kami tetapkan jatuh tanggal Ramadan pada hari berapa misalkan di kalender Masehinya gitu ya. Tahun berapa? Kalau ru'ya itu terlihat oleh dua saksi, cukuplah dengan sumpahnya saja. Jadi kalau yang lihat hilalnya ada lebih dari satu orang, maka cukup bersumpah saja orang tersebut. Tapi kalau yang lihat cuma satu, harus ada yang nyaksiin dua lagi. Wa ma'a qaulihi sabata indi yajibu shaumu ala jami' ahlil baladil mar'i fihi. Dengan pengumuman qadi kami tetapkan pengumuman yang tadi, penetapan 1 Ramadan, maka tibalah kewajiban berpuasa bagi seluruh penduduk negeri yang tampak bulan di daerahnya tersebut. Alhamdulillah nih, berarti praktek-praktek ini di negara kita sudah diterapkan gitu ya. Banyak tuh. Biasanya di beberapa titik. Tapi unik juga ya. Indonesia kan punya 3 zona waktu. Nah, ketika masuk bulan Ramadan itu pastinya agak berlainan tuh antara Indonesia Barat, Timur sama Tengah. Yang unik tuh di mana? Cina apa Rusia yang zona waktunya cuma 1? Cina. Padahal wilayahnya gede banget. 5 zona. 5 zona jadiin 1. Di sini jam 1 udah terang, di ujung sana jam 1 Aduh. Itu untuk perkantoran lebih enak, Pak. Gak ada tutup. Tapi kan nggak akurat gitu. Nah, ini masih membahas tentang awal-awal Ramadan masuknya seperti apa. Belum masuk ke
rukunnya, syaratnya, dan seterusnya. Di sini dulu ada pertanyaan, monggo. Kalau menanya Pak, Enggak. Kan kalau di Muhammadiyah kan pakai ilmu falak. itu kan kalau dilihat dari bulannya itu, kalau di hilal kan 3 derajat baru kelihatan. Kalau pakai ilmu falak kan 0,1 udah masuk di tanggal di bulan berikutnya Pak. Nah itu bagaimana tuh? Apakah harus kalau dilihat mata telanjang itu kan 3 derajat. Kalau 0,1 itu bagaimana? Apakah memang udah masuk atau ada standarisasinya minimal berapa? Nah, tadi itu berarti beda ilmunya. Kalau yang ru'yah ya harus minimal 3 derajat itu supaya kelihatan sama mata. Tapi kalau hilal kan kalau falak kan nggak pakai ru'yah lagi. Maksudnya dia cuman ngitung berdasarkan tanggal yang sudah ada, dihitung sekian penambahan dalam 1 bulan berapa hari, maka ketemu tanggal itu 1 Ramadan gitu. Jadi memang beda metode. Nah, ketika beda metode itu sebenarnya bisa dikombinasikan sebagai sebagai penguat gitu. Jadi falak melengkapi ru'yah atau ru'yah melengkapi falak, atau bisa berdiri masing-masing, nggak jadi masalah. Sesuai dengan keyakinan masing-masing saja gitu. Berarti bisa ikut mana aja tergantung. Iya, tergantung kitanya. Ya, tapi jangan curang. Ntar awal ikut yang lelet, giliran Lebaran ikut yang cepet. Wah, itu yang jadi masalah tuh. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau kita dari awal sudah pegang sama pendapatnya si A, maka kita sampai akhir juga manut. Tapi kalau kita pakai pendapatnya si B, maka Lebarannya juga pakai pendapat si B gitu. Jangan diakal-akalin. Dengan ngakal-ngakalin syariat namanya. Boleh dipilih saja. Toh semuanya sudah ada dasar hukumnya, dasar ilmunya gitu. Gak usah diributin lagi. Sering kejadian kan? Lebarannya beda gitu kan. Di kampung ini udah selamatan gitu kan. Tiba-tiba nggak jadi. Taraweh lagi. 2 tahun lalu nggak bareng. Taraweh lagi. Dan ada yang udah duluan seminggu. Tapi alhamdulillahnya beberapa tahun belakangan itu nggak jadi gesekan gitu. Tapi kalau yang dulu-dulu kan itu rame itu. Bisa jadi gesekan itu. Alhamdulillah udah istilahnya moderasinya udah jalan, udah toleransinya udah oke. Tinggal kita punya rujukannya masing-masing saja. Tahun ini alhamdulillah barengan. Terusnya bareng nih. Wakil menterinya ada. Ya, tapi secara hitungannya pas ya. Cukup lanjut? Enggak. Puasa Ramadan. Kan malamnya udah niat ya. Terus sahur udah. Ketiduran tuh. Waktu bangun jam 9. Terus belum sholat subuh. Masalahnya itu belum mandi junub. Habis ngapain tuh? Ini kayaknya serangan sahur ini. Serangan sahur kayaknya ini. Pertanyaannya? Gimana tuh lanjut apa gimana gitu ya? Puasanya tuh nama lagi. Enggak. Ya, paham. Jadi ketika kita punya hadas besar gitu kan, terus belum sempat mandi wajib, tapi udah masuk waktu puasa gitu kan, malamnya udah niat puasa gitu kan, tapi ketiduran, subuh juga bablas gitu, bangun-bangun jam 9, itu bagaimana puasanya? Puasanya tetap sah, karena syarat sah puasa itu tidak menyertakan suci dari hadas besar.
Jadi boleh kita tetap puasa, tapi sebelum sholat subuh ya mandi wajib dulu. Cuman mandi wajibnya agak hati-hati karena khawatir ada air yang masuk ke rongga-rongga lubang di badan kita gitu. Tapi afdolnya sih sebelum subuh ya, setelah sahur mandi wajib. Itu utamanya, bagusnya gitu. Ya. Jangan nambah lagi. Tapi biasanya kan kalau pengantin baru masih tinggal di rumah mertua, wah kikuk tuh. Ini wajib apa? Tapi kalau sudah di rumah sendiri sih aman, harusnya aman. Belum sholat, terus gimana tuh Pak Ustadz kalau kayak gitu? Apanya? Sholat tadi kan jam 9 nih. Ya udah, mandi wajib, sholatnya subuhnya dikodoin. Iya. Puasa lanjut aman. Iya. Yang batal itu lagi puasa nih, siang-siang. Terus apa? Lupaan buka baju. Panas tapi lu. Keluar mani atau sperma dengan sengaja. Nah, itu batal puasanya. Sengajanya. Tapi kalau nggak sengaja, misalkan siang-siang tidur terus mimpi sampai keluar, itu nggak batal puasanya. Tetap mandi wajib aja, lanjutin puasanya. Nah, mandi wajib tetap, karena itu kalau nggak mandi wajib nggak bisa sholat. Nah, itu. Termasuk nggak sengaja di situ, jangan sebelum tidur dipancing-pancing. Itu sengaja itu. Itu sengaja. Nah, makanya ini syariatnya udah direvisi nih. Dulu zaman Nabi tuh 1 bulan full kita nggak boleh nyentuh istri kita. Nggak boleh hubungan suami istri 1 bulan Ramadan full. Tapi karena ada kejadian, ya sahabat Nabi nanya ke Rasul, ya Rasul, waduh semalam saya nggak kuat. Bulan Ramadan akhirnya ya saya melakukan juga. Nah, keluarlah hukum baru bahwa siang puasa, malamnya boleh, gitu. Selama nggak datang bulan istrinya. Ya, jadi boleh direvisi tuh ininya. Jadi Islam tuh manusiawi, insyaallah. Nah, tapi paling enak beres sahur tuh beresin semua kan, BAB, mandi segala macam, sikat gigi. Jadi begitu fajar, begitu subuh itu udah bersih semua, udah enak. Kalau di sini kerjanya sip aja. Nanti ada untuk masalah niat borongan 1 bulan di depan ada. Ada lagi? Cukup buat malam ini ya? Iya. Masih ada Pak? Mas sebentar Pak. Balik. Ya mau. Kayaknya masih terngiang-ngiang pertanyaan Mas Rian ya. Kok bisa? Pas ditanya, oh ternyata boleh. Kalau gitu Mas. Apa Mas? Itu kan syariat puasa kan dimulai dari tahun kedua Hijriah. 2 Hijriah. Jadi sebelum itu bulan Ramadan nggak ada puasa Pak? Nggak ada puasa. Cuman Nabi puasanya itu biasanya di Ayyamul Bid. Jadi hari-hari pertengahan bulan, 3 hari itu mutih kalau kata orang sekarang. Jadi mutih itu bukan makan yang serba putih. Maksudnya puasa di hari-hari bulan purnama itu mutih. Puasanya ada, cuman belum diwajibkan. Nah, baru diwajibkan pada saat tahun kedua Hijriah itu. Berarti sebelum tahun 2 Hijriah, rukun Islam belum ada puasanya Pak?
Nah, itu orang tahu tuh. Bisa jadi. Dan maksudnya belum disyariatkan juga mungkin ketetapan rukun Islam, rukun iman itu. Kalimat rukun Islam, rukun iman itu kan ada ya dari kajiannya para ulama gitu kan. Dari kajian ulama, dari hadis-hadis Nabi dan seterusnya itu. Gitu. Mungkin karena mungkin istilah rukun Islam itu sendiri hadir setelah tahun kedua Hijriah itu. Kayak sholat juga kan datangnya belakangan pada tahun berapa gitu, pas Isra Mi'raj itu kan. Jadi pertama yang dikencengin tuh ya akidah dulu. Akidahnya udah kuat ya, keimanannya udah kuat, akidahnya baru ibadahnya gitu. Karena akidah itu kan jadi fondasinya gitu Mas. Oke, bisa ada lagi? Ya. Minta. Masalah sholat subuh nih Ustaz. Ada pembahasan misalnya sholat subuh kan. Ya, sebenarnya kalau misalnya ketiduran Ustaz, yang bilang atasnya suruh ya. Iya. Itu ada yang bilang hukumnya haram itu ya. Apa tuh? Jadi nggak dibolehkan ya. Itu sebenarnya gimana tuh sebenarnya Ustaz ya? Benar kan ya Ustaz? Atau tetap saya bangun nih jam 6 tiba-tiba. Mendingan nggak usah sholat subuh atau sholat subuh Ustaz? Harus dilihat dulu waktu syuruknya dari jam berapa sampai jam berapa. Waktu syuruk itu kan kalau nggak salah dari mulai terbitnya fajar sampai masuk waktu duha. Ya. Nah, nanti sholat subuhnya pas waktu duha saja. Tapi ada lagi yang bilang nggak apa-apa di waktu syuruk karena itu kan ada sebabnya. Sebabnya karena ngodoin sholat subuh. Yang haram itu karena kalau nggak ada sebabnya. Sholat sunnah aja, sholat sunnah mutlak gitu kan. Nah, itu yang diharamkan. Tapi kalau ngodoin sholat subuh ada sebabnya, boleh. Sama kayak kita mau qobliyah subuh, tapi keburu qomat. Sedangkan kita udah rutin qobliyah subuh, itu boleh qobliyahnya di ba'diyah. Jadi setelah subuh itu kan harusnya nggak boleh, nggak ada sholat lagi. Karena kita udah rutin qobliyah subuh, tadi nggak keburu, itu boleh qobliyah subuhnya di qodho di ba'diyah. Jadi dalam arti qodhonya pas di waktu itu Ustaz. Setelah subuh itu apa di? Iya, di setelah subuh itu. Jangan di subuh yang hari berikutnya. Apalagi subuh bulan depan. Kalau bisa di rumah, kalau habis subuh sholat di masjid sesat nih. Kalau yang nggak tahu siapa gurunya ini. Tapi kalau yang itu tadi pas waktu suruh Pak itu banyak ulama yang menganjurkan atau masuk sholat duha baru sholat subuh. Itu yang paling banyak yang mana gitu? Dalam hal sholat sunnah ya. Apa sholat subuh? Sholat subuhnya kan kita bangun katakan waktu subuh itu jam 6 sampai setengah 7 lah katakan ini ya. Kita bangunnya 6.10 nih atau 6.15. Terus kita langsung sholat subuh kan ada yang bolehin, ada yang nanti dulu gitu loh. Nah, ini yang paling banyak yang mana? Yang ngebolehin. Yang nggak bolehin? Yang ngebolehin. Yang ngebolehin yang karena itu ada sebabnya. Jadi yang diharamkan itu sholat pada waktu syuruk, sholat sunnah yang nggak ada sebabnya gitu. Tapi kalau karena apalagi itu kan sholat wajib ya, sholat subuh itu sholat subuh qodho itu wajib kita yang harus disegerakan, nggak bisa ditunda. Itu. Atau ada juga kan itu kan masuknya ke waktu-waktu haram sholat ya. Iya. Kayak ba'diyah subuh gitu kan nggak ada tuh, atau ba'diyah asar. Tapi kalau ada sebabnya, misalkan habis sholat subuh ternyata ada ini sholat jenazah, boleh habis sholat subuh langsung sholat jenazah karena ada sebabnya. Jadi yang nggak boleh itu yang sholat sunnah-sunnahnya yang nggak ada sebabnya gitu. Tapi kalau kita pakai bahwa waktu suruh nggak boleh sholat, boleh kan berarti? Boleh saja.
Mana tadi ada 2 call itu. Silahkan aja mau pakai yang mana. Tapi khawatirnya kan ada hal-hal yang lain segala macam, lebih baik disegerakan. Ada lagi? Jangan dibayar. Kata Pak Ali, baru tahu saya. Kalau gitu Ramadan tahun kayaknya mau praktek ya Ramadan dulu. Sengaja siang aja mandinya. Kita bulan Ramadan ke istrinya, Mama, dapat ilmu baru. Iya, benar. Habis tarawih aja. Habis tarawih. Itu ya. Sudah dicukupkan karena besok masih harus nyubuh lagi. Waqad subut indal qadi summa qal wallahu alam bissawab. Demikian diskusi kita pada malam Jumat kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menjadi bekal kita untuk puasa Ramadan tahun ini. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang tidak sesuai dengan referensi-referensi yang lain. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.